Kisruh dalam tubuh organisasi Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau APKOMINDO yang menyeret ketua umumnya yaitu Insinyur Sugiarto Santoso bin Pulung Santoso pada Pengadilan Negeri Bantul. Memang banyak terdapat kejanggalan yang mengarah kepada adanya dugaan upaya kriminalisasi. Dugaan ini bukanlah hanya isu saja karena ada bukti-bukti tertulis di dalam WhatsApp grup APKOMINDO DKI dan diakui dalam persidangan sejak awal telah beredar informasi tentang ada orang-orang yang sudah siap menyediakan dana supaya Hoki masuk penjara. Dan hal itu semakin terbuka ketika saksi Insinyur Hendianto Cokrodiguno dihadirkan dalam persidangan pada tanggal 9 Maret 2017 di Pengadilan Negeri Bantul. Upaya kriminalisasi ini kemudian dilanjutkan dengan proses yang mempunyai tujuan dengan etikat tidak baik, seperti yang telah Warta One himpun sebagai berikut. Proses sidang pun berjalan sangat lambat karena JPU tidak serius menghadirkan saksi-saksi. Bahkan telah 6 kali persidangan jaksa penuntut umum tidak hadir. Sampai dengan Kamis 3 Agustus 2017 telah memasuki sidang yang ke-25 kali. Jaksa penuntut umum Ansori SH tidak hadir sebanyak 6 kali, sehingga majelis hakim menegur keras dan mengancam akan melaporkan JPU ke Kejaksaan Agung. Sampai dengan berita ini dilansir hingga kesekian kalinya, tidak ada seorang pun saksi yang dapat memberikan bukti keterlibatan terdakwa dalam pameran Mega Bazar Consumer Show di Yogyakarta Exhibition Center, Banguntapan, Bantul. Dari 21 orang saksi yang dimintai keterangannya di Pengadilan Negeri Bantul yaitu Agus Setiawan Lee, Rudi Dermawan Mulyadi, Hidayat Cokrojoyo, Hengki Cokrodiguno, Hengki Gunawan, Irwan Japari, Faas Ismail, Satrio Indarto, Sony Fransley, Edi Joko Kiswanto SE, Suwato Kumala, Insinyur Muzakir, Diki Purnawibawa ST, Doni Prista Gunawan dan Edi Purwanto, serta saksi-saksi ahli dari Dirjen Haki Kemenkumham Andi Kurniawan. Lalu 10 orang saksi ADCAR dan 2 orang saksi ahli dari terdakwa. Tidak ada yang dapat memberikan keterangan mengenai keterlibatan Hoki yang melanggar penggunaan logo APKOMINDO dalam event pameran tersebut. Dalam pantauan awak media yang selama ini mengikuti persidangan kasus dugaan pelanggaran hak cipta logo APKOMINDO ini mencatat penasihat hukum terdakwa juga sudah berulang kali secara lisan meminta JPU Ansori SH agar saksi Entin Kartini yang memang secara khusus menghadiri penyelenggaraan pameran Mega Bazar milik PT Diandra Promosindo pada tanggal 5 sampai tanggal 9 Maret 2016 di JEC Yogyakarta dihadirkan seperti tercatat dalam berita acara pemeriksaan Mabes Polri, termasuk juga menghadirkan saksi Iwan Idris yang tercatat di dalam BAP serta dakwaan JPU sebagai pendiri APKOMINDO yang entah diperoleh dari mana faktanya, sebab di dalam akte pendirian APKOMINDO tidak ada tertulis nama Iwan Idris sebagai pendiri APKOMINDO. Atas upaya kriminalisasi terhadap Ketua Umum APKOMINDO ini, seluruh DPD APKOMINDO Indonesia menyatakan dukungannya agar Pengadilan Negeri Bantul segera memberikan vonis bebas murni terhadap Hoki. Kami wakil di Jakarta itu tetap mendukung Pak Hoki, tidak akan berubah. Karena kami yakin bahwa Pak Hoki itu juga yang benar. Saya Alex Budianto dari Asosiasi Cloud Computer Indonesia. Kebetulan Pak Hoki sebagai Ketua Dewan Pengawas di asosiasi kami. Ya, apa yang menimpa Pak Hoki itu sesuatu yang tidak benar, karena hanya ya sebuah logo, tapi dipermasalahkan sampai Pak Hoki di penjara, sampai ngadapin sidang yang berlarut-larut, dan menurut saya itu tidak benar menurut saya. Ya dulu saya pernah jenguk Pak Hoki waktu Pak Hoki di penjara. Saya ikutin beberapa sidang yang ada di PN Bantul dan sangat berharap bahwa
persidangan bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya buat Pak Hoki. Usai sidang hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017, penasihat hukum pribadi terdakwa Ariseno Suharsono SH MH mengatakan kepada awak media bahwa kasus ini diduga terdapat skenario kriminalisasi di dalamnya karena jaksa tidak bisa membuktikan unsur-unsur dakwaannya sehingga diduga merupakan permainan hukum untuk mengkriminalisasikan Insinyur Sugiharto Santoso selaku Ketua Umum Apkomindo. Ini untuk hari ini bahwa pemeriksaan terdakwa itu sudah sangat membuktikan bahwa jaksa tidak bisa untuk membuktikan unsur-unsur dakwaannya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan itu melenceng jauh, tidak pada masuk pada suatu perkara pokok yang menjadi suatu dakwaan. Jadi ya indikasinya jelas ini ada suatu permainan mana yang ya dalam tanda petik antara Diki dengan pihak-pihak terkait itu sudah diatur sedemikian rupa untuk menjatuhkan klien kami, Pak Oke. Saya yakin ada skenario. Untuk sementara kami konsentrasi pada pembelaan terhadap klien kami dulu. Setelah itu baru akan kami kemas dalam upaya-upaya hukum apa yang akan kami lakukan. Kalau kasusnya jelas, jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan dakwaannya, unsur-unsurnya. Dan haruslah ya bebas murni. Hoki selaku Ketua Umum Apkomindo sendiri ketika dimintai keterangan usai menjalani sidang ke-25 di Pengadilan Negeri Bantul sangat menyesalkan ketika ada seorang ketua umum sebuah organisasi nirlaba seperti dirinya harus dipenjarakan selama 43 hari hanya karena masalah penggunaan logo organisasi dengan tuduhan tanpa dasar hukum yang jelas. Yang saya sesalkan artinya seharusnya kan tidak terjadi ya permasalahan hanya karena sebuah logo ketua umum itu ditahan bahkan sampai 43 hari dan cukup jauh di Bantul. Artinya mungkin ini satu-satunya kasus di NKRI sejak kemerdekaan. Saya rasa tidak ada seorang ketua umum itu ditahan hanya permasalahan logo, bahkan harusnya mereka yang malu. Jadi saya tetap tadi setelah saya sampaikan bahwa saya tetap mengucapkan terima kasih dan bersyukur karena dengan terjadinya persidangan ini kan terungkap segala sesuatu yang terjadi, ada apa sebetulnya di dalam Apkomindo ini. Meskipun saya tidak akan mendahului, biarlah nanti keputusan majelis hakim. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa mungkin orang akan menyatakan pengadilan tidak benar dan sebagainya dalam tanda petik ya, tapi saya telah mengalami beberapa kali kemenangan di pengadilan, termasuk di Pengadilan Jakarta Timur, kemudian pengadilan di PT UN, kemudian di PT Tun, kemudian sampai kasasi. Bahkan tadi saya juga sampaikan di Jakarta Barat pun saya memenangkan pengadilan tersebut meskipun saya ditahan di sini dan saya tidak bisa menghadiri persidangan tersebut. Jadi saya tentu saja sangat berharap persidangan di Pengadilan Negeri Bantul ini juga bisa menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya, yaitu tentu saja saya ingin bebas murni karena ya tidak bisa, dakwaan jaksa itu tidak bisa membuktikan, disampaikan bahwa saya memerintahkan Diki, padahal organisasi Apkomindo ini sudah besar, sudah berjalan dan masing-masing DPD itu mempunyai otonomi daerah, dia bisa melakukan kerjasama langsung dan ini bukan pertama kalinya dan sudah bertahun-tahun. Bahkan sebelumnya Pak Budi Setiawan selaku Ketua Umum periode sebelum Pak Diki juga hadir bersaksi bahwa situ sudah berjalan, bahwa setiap tahun itu ada 2 kali pameran Megabasa dan FKI yang dilakukan penandatangannya dengan Diandra dan pamerannya berjalan baik-baik saja. Dan inilah sebuah ulah yang dilakukan oleh Pak Sony Franslay. Dan jangan lupa setelah di persidangan ini saksi ahli dari Kementerian Kumham menyampaikan bahwa untuk membatalkan ya memang harus menggugat di Pengadilan Niaga di Jakarta. Nah, oleh karena itu pada tanggal 20 Juni kami sudah melakukan gugatan pendaftaran pembatalan nama dan logo Apkomindo karena secara fakta, secara sejarah, secara bukti-bukti
faktualnya bahwa itu telah digunakan oleh Apkomindo, bahkan seorang Sony sebagai pendiri sudah mendeklarasikan bahwa logo itu memang untuk kepentingan organisasi. Jadi saya sangat berharap hasil putusannya adalah putusan bebas murni dan itu membuktikan bahwa pengadilan masih punya keadilan di negara Republik Indonesia ini. Untuk semua upaya hukum yang telah menjerat Insinyur Sugiarto Santoso atau Hoki masuk penjara ini, publik berharap bahwa hukum di negara Republik Indonesia harus ditegakkan, apalagi dari seluruh pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti yang telah diperiksa dalam persidangan, tidak satu pun yang dapat membuktikan Hoki bersalah. Harapannya mendapatkan keputusan yang terbaik, yang adil. Pak Hoki bisa dituntut bebas nantinya.